Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah, amma ba'd. Para pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali dalam program live interaktif bersama Al-Ustaz Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Beliau adalah anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Dan Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kami di studio. Kita sapa beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Kaif halak? Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah bikhair. Masya Allah. Baik, sebelum menginjak sesi yang pertama, yaitu nasihat pembuka dari Ustadz, kami sampaikan di sini bahwa program ini juga disiarkan secara langsung oleh beberapa radio yang bekerja sama dengan kami. Di antaranya Radio Bin Bas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio MDFM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, dan yang terakhir Radio Mas FM Solo. Kami sampaikan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada radio-radio tersebut yang telah menyiarkan program ini di beberapa daerah. Baik, selanjutnya kami persilahkan kepada Ustadz untuk memulai nasihat pembuka. Tafadhol Ustaz. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk utusan Allah, baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amin. Amma ba'd. Ahibati fillah, kemarin kita sibuk dengan kegiatan-kegiatan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah haji mungkin sudah pulang, yang berkurban juga udah selesai. Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah untuk Rabbmu dan sembelihlah. Berkorban untuk Allah Azza wa Jalla. Berkorban waktunya telah ditetapkan. Mungkin hanya setahun sekali. Tapi salat itu setiap saat kita melakukan. Jadi buat ikhwati, akhwati, wa ikhwati fillah, jangan lupa untuk terus mendirikan salatnya, menjaga salatnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum meninggal dunia, beliau itu mengingatkan as-salah, as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat itu tiangnya agama, menjaga. Maka untuk mendapatkan keluarga yang sakinah, keluarga yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita menjaga salat. Kadangkala suami istri ribut terus, maka hendaklah dilihat apakah salatnya suami udah benar, istri juga udah menjaga salatnya apa belum. Karena itu yang Allah wasiatkan. Allah, kalau tadi yang sampaikan wasiat Nabi alaihi salatu wassalam, dan Allah pun mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Kata Allah Jalla Jalaluh, perintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat dan sabar. Jadi kita sendiri mendirikan salat perlu kesabaran, apalagi dalam kondisi engkau memerintahkan kepada keluargamu untuk mendirikan salat. Jadi kita berharap rumah tangga itu dijaga sama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau kitanya nggak jaga salat, gimana mau dijaga? Dan sabar.
Mendirikan sholat itu perlu kesabaran sehari 5 waktu. Tapi itulah yang menjadikan hubungan kita sama Allah jadi baik, dan hubungan kita dengan makhluk akan jadi baik. Allah nggak minta rizki sama kita, nggak minta kita kerja untuk bayar kayak kemarin berkorban untuk beli sapi yang besar ya, beli kambing yang besar. Apa kata Allah Azza wa Jalla, yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Nggak sampai kepada Allah dagingnya, darahnya, nggak ada yang sampai. Terus apa yang nyampe? Walakin yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai itu ketakwaan kalian. Makanya Allah katakan, la nas'aluka rizqa, nahnu narzukuka. Yang kasih rizki itu kami, kata Allah Azza wa Jalla. Wal aqibatu littaqwa. Dan akibat yang baik itu buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita ingin rumah tangganya dijaga, jaga sholatnya, terus bertakwa kepada Allah, walaupun 10 hari awal Dzulhijjah telah pergi, haji udah selesai, kurban udah selesai, sholat akan terus kita jaga. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiikum. Jazakallah khairan. Wa iyyakum. Baik, demikianlah nasihat pembuka dari Ustadz. Semoga para pemirsa sekalian dan para pendengar radio, kita semua bisa mengambil faedah dari nasihat yang telah beliau sampaikan. Dan selanjutnya memasuki sesi interaktif konsultasi keluarga. Kami persilahkan kepada pemirsa ataupun pendengar radio yang ingin bertanya untuk menghubungi line interaktif di 0331 544 6087. Kami ulangi 0331 544 6087. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui media, Ustaz. Masya Allah. Tafadhal. Baik. Pertanyaan dari saudari Nur Jannah di DKI Jakarta, Ustaz. Masya Allah. Ya. Assalamualaikum. Saya mau menanyakan apa maksud jika suami yang ditinggal istrinya meninggal, kalau menikah lagi maka istri akan langsung masuk ke dalam surga. Dan kalau si suami menikah lagi, akankah mereka bertemu kembali, istri yang telah meninggal bertemu kembali dengan suaminya? Dan siapakah yang akan bersama suami di akhirat nanti? Terima kasih. Wassalamualaikum. Tunggu, gimana pertanyaannya? Kalau dia mati, langsung masuk surga? Kalau suami nikah lagi, Enggak, dia yang coba tadi. Iya, Ustaz. Jika suami yang ditinggal istrinya meninggal, menikah lagi, ya, maka istri akan langsung masuk surga. Itu. Istrinya sudah meninggal duluan. Langsung masuk surga? Iya. Ya mah, nggak kayak gitu ceritanya. Siap. Maksudnya nggak nungguin suaminya begitu. Nggak nungguin suami, langsung masuk surga dia gitu kan. Nah, yang jelas kita tahu akan ada hari pembangkitan. Ketika manusia dibangkitkan dari kuburnya, mereka digiring ke padang mahsyar, akan banyak pos-pos yang harus dilewati. Mulai dari penyidikan, kemudian nantinya kepada penghitungan, lalu nanti akan ada penimbangan, lalu nanti akan melewatin sirat, kemudian baru menuju ke pintu surga dan masuk surga ketika memang Allah mudahkan perjalanan dia. Jadi ketika istri meninggal dunia, dia nggak otomatis masuk surga. Walaupun suaminya nikah lagi. Iya, suaminya nikah lagi dia langsung masuk surga gitu. Enggak, jemaah, kita ini semua akan dihisap. Yang suami sendirian semua, suami kawin lagi tetap akan dihisap. Dan kata Nabi SAW, faman batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuh, tuh untuk masuk surga, untuk melewati sirat, yang amalannya tidak membuat dia bisa bersegera melewati sirat, gak mungkin dengan nasabnya dia bisa segera masuk ke surga Allah Azza wa Jalla atau melewati sirat. Jadi kalau seorang istri meninggal dunia lalu suaminya kawin lagi, ya apakah istri akan langsung masuk surga? Tidak, dia akan dihisap. Terus kondisinya ketika suami menikah kembali, menikah lagi dia dengan perempuan lain, lalu nanti gimana di akhiratnya kalau sama-sama masuk surga? Jadi kita bicara sama-sama masuk surga. Ketika sama-sama masuk surga, suami ini akan bertemu sama semua mantan istrinya. Dia pernah nikah mamanya 5 kali, istrinya meninggal. Semuanya akan bersama dia kalau masuk surga.
Jadi inti yang perlu kita bicarakan itu bagaimana masuk surga dulu. Kalau sudah masuk surga itu, kata Allah Azza wa Jal, fiha ma tashtahihil anfus wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Kalau sudah masuk surga, semua yang diinginkan itu akan didapatkan. Jadi nggak usah bingung gitu. Yang perlu dibingungkan itu, kira-kira masuk surga enggak kita. Kalau seorang wanita, suaminya meninggal duluan ya, kemudian wanita ini menikah lagi, maka dia akan bersama suaminya yang terakhir. Seperti itu mungkin. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallah khair, Ustaz. Baik, ada panggilan yang menunggu, Ustaz. Siap, Masya Allah. Ada antrian kayaknya. Fatwa TV, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Dan Pak Andri Sukiono di Banyuwangi. Ya, silakan Pak Andri. Iya, saya bertanya tentang ini anak-anak kan mulai remaja. Sholatnya waktu kecil rajin, tapi kalau sudah remaja dewasa banyak peringatan malah enggak. Sholatnya diputus gitu. Gimana ini untuk mendorong mereka untuk bisa sholat kembali dengan baik? Sholatnya diputus gimana maksudnya Pak? Sholatnya itu enggak rajin lagi. Nggak rajin lagi. Iya. Siap, barakallahu fikum. Iya, jadi saya menanyakan tentang anak saya yang mulai remaja. Ya, Sholatnya waktu kecil, waktu ABG masih bisa dijaga. Ya, siap. jadi Siap kalau gitu Bapak Andri. Di mana? Baik. Banyuwangi. Bapak Andri dekat sama kita tuh, Pak Iya. Andri ini. Siap Pak Andri ya. Kalau dikatakan ada anak-anak ketika dia masih kecil, semangat sholatnya, rajin ya. Tapi ketika udah menginjak remaja, kadangkala udah mulai berat sholatnya. Sebenarnya di antara pengaruh anak itu jadi berat sholatnya kawan. Apalagi kalau sekarang ini kawannya banyak kawan online, kawan main game ya. Sehingga ketika bicara kawan, seorang ayah harus memperhatikan teman-teman duduk anak. Dengan siapa mereka berteman. Ketika kecil biasanya permainan dia sama tetangga-tetangga sekitar. Kemudian juga sholatnya didampingin sama ayahnya. Ketika dia menginjak remaja, dia mulai berkawan dengan teman-teman yang mungkin orang tua nggak tahu gimana kawan-kawan dia. Itu menjadi salah satu penyebab anak ini jadi malas ibadah. Maka orang tua solusinya nih, carikan kawan yang baik. Yang mengingatkan kepada pentingnya sholat. Bukan hanya orang tuanya yang mengingatkan. Kalau tadi harus disuruh lagi sama orang tuanya, diingatkan sama orang tuanya. Sekarang bagaimana kawannya dia mengajak dia untuk sholat. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan ketika kita memilih teman itu, karena besarnya pengaruh kawan, beliau mengatakan, La tusahib illa mu'minan Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan bersahabat kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan mengkonsumsi makananmu kecuali orang yang bertakwa. Karena itu berpengaruh kepada kehidupan kita. Maka coba orang tua mulai melihat kawan-kawan anaknya, kemudian mengkondisikan anaknya, menguatkan keimanan dia. Sekali-kali anaknya yang remaja dia ajak ziarah kubur ya, untuk melembutkan hatinya, mengingatkan kepada akhirat. Datang ke tempatnya orang-orang miskin, yang itu juga akan melembutkan hati. Sehingga dengan cara seperti itu mudah-mudahan keimanan dia. Kalau dulu masih kecil, dia disuruh dia taat. Tapi udah gede, ya banyak godaan dia. Maka usaha orang tua, selain tadi yang disebutkan, doa. Jangan meremehkan doa. Nabi Ibrahim aja berdoa untuk urusan sholat ini. Beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Subhanallah, Nabi sebelum anaknya lahir, Nabi Ibrahim itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ketika anaknya lahir, beliau terus mendoakan anaknya, nggak berhenti. Beliau mendoakan anaknya agar dijaga keimanannya, agar tetap bertauhid ya. Beliau mengatakan wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, hindarkan aku dan anak keturunanku. Jadi sebelum lahir anaknya, beliau udah minta anak yang soleh. Ketika lahir, beliau minta lagi sama Allah SWT. Agar dihindarkan dirinya dan keluarganya dan anak keturunannya dari menyembah berhala-berhala. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau sebagai pemimpin untuk umat manusia. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa min dzurriyyati. Dia minta lagi, ya Allah, dan dari anak keturunanku. Nggak berhenti berdoa. Dan itu ikrar seorang muslim ketika mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Udah, kita ini nggak akan bisa menjalani kehidupan ini tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwata illa billah. Ana ingat kisah seorang syekh di Madinah ya. Kita datang ke rumahnya. Dia itu mengatakan, kita ini didik anak kita dengan benar di rumah ya. Kadang kala keluar rumah ketemu sama kawannya yang nggak benar, jadi rusak. Hasil didikan kita ini tahu hilang. Solusinya apa? Ya doa. Kita nggak mungkin ngawasin anak kita 24 jam. Kalau kita sudah pilihkan kawan yang baik, tahu-tahu nanti di sekolah dia sama siapa berkawan, kita nggak tahu. Dia punya handphone, berkawan dengan siapa di sana. Maka nasihat anak, bukan hanya buat Bapak Andri yang bertanya, tapi buat setiap orang tua untuk tidak berhenti memohon, berdoa kepada Allah untuk anak keturunannya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Bapak Andri. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, sudah ada panggilan berikutnya yang menunggu, Ustaz. Masya Allah. Ya, Tafadhal. Fadwa TV, Assalamualaikum. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ini Ibu Ida dari Palembang ini, Ustaz. Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Ya, silahkan. Gimana Bu Ida nih? Udah aman? Ini Ustaz, mau tanya soal anak ini, Ustaz. Siap. Anak saya ini ada 3 ini, Ustaz. Nah. Anak saya ada 3 ini, yang 2-nya itu 1 perempuan, 1-nya laki-laki. Susah itu disuruh sholat itu, Ustaz. Iya. Soalnya sudah besar semua itu, Ustaz. Tapi yang satu umur ini, berapa, Ibu? Yang kecil ini. Cuman saya dituntun terus untuk sholat ini, Ustaz. Enggak, yang udah gede-gede umur berapa? Yang gede satunya umur 20, satunya umur 18. Ketika waktu kecil, apa dibiasakan sholat udah Ibu? Sholat terus Pak Ustaz. Sholatnya di musola terus itu anak-anak saya itu, Ustaz. Masya Allah. Sekarang ini kan sudah pintar megang handphone, sekolahnya handphone, segala-gala handphone. Jadi susah sekarang itu, Ustaz. Tapi tinggal sama Ibu di rumah? Iya, ya. Bapaknya meninggal kemarin itu, Ustaz. Oke, siap. Ini satu lagi, Ustaz. Nah, Mengapa katanya doa istri itu dengan anak itu nomor 1 kan anak itu, Ustaz. Mengapa begitu, Ustaz? doa istri sama anak. Soalnya kalau istri kawin lagi selesai doa. Oh, begitu, Ustaz. Saya nggak mau kawin lagi, Ustaz. Siap, barakallahu fikum. Nah, Oh, ini satu lagi, Ustaz. siap. Tidak Diborong semua sama Bu Idan itu. meminta, ya Allah, meminta saya tidak mau kawin lagi, Ustaz. Minta saya disatukan kembali di alam barzah nanti, Ustaz. Sama suami? Tidak, Ustaz. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya ini sebenarnya tadi pertanyaan Bu Ida yang pertama itu mirip dengan sama pertanyaan Pak Andri tadi ya. Jadi memang dikatakan tadi Pak Andri juga cerita ketika anaknya masih kecil, rajin sholat ya. Namun dengan berjalannya waktu ketika dia sudah mulai remaja, mulai kenal sama dunia. Mulai tahu ada apa di dunia ini. Ada godaan-godaan yang memang membuat orang itu jadi lemah ibadahnya. Salah satunya adalah dosa. Jadi dosa ini termasuk yang mengikat kita dari rajin beribadah. Yang biasanya sholat sunnah, yang biasanya sholat malam, gara-gara dosa kadang-kadang nggak bangun malam. Telat sholatnya. Maka yang perlu ibu sampaikan kepada anaknya, ajak anaknya untuk banyak-banyak istighfar. Pesanlah sama anak.
Nah, udahlah ibu nggak minta macem-macem sama anak. Paling nggak pagi istighfar 100 kali. Doa. Sebagaimana Nabi SAW itu Alaihissalatu wassalam. biasa duduk beliau habis sholat duha. Beliau membaca Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim mi'ata marrah. 100 kali. Minta sama anak. Karena harapannya ada dosa-dosa yang mungkin dilakukan sama anak yang membuat mereka jadi malas beribadah. Dengan istighfar itu, hati yang banyak noktah hitamnya itu akan dibersihkan. Sehingga dengan jadi hati yang salim, yang selamat dari penyakit. Dan insya Allah akan semangat lagi untuk beribadah selain ibu sendiri mendoakan anaknya dan mencarikan kawan-kawan yang baik buat anaknya. Baik yang laki ataupun yang perempuan. Ketika anaknya udah sampai umur nikah, ya segera dinikahkan. Adapun pertanyaan, apa pertanyaan lain? Yang kedua tadi, doa anak kenapa lebih utama dari doa istri? Sebenarnya bukan lebih utama ya. Memang Nabi SAW mengatakan kan awaladin saleh yad'u lahu. Anak soleh, nggak ada mantan anak gitu. Walaupun bapaknya mati, nggak ada mantan anak. Tapi seorang istri itu, ya tadi ketika dia menikah lagi, bahkan dia sudah boleh menikah lagi gitu dengan orang lain. Sehingga kadangkala doa dia itu nggak seperti doanya anak yang tidak putus. Kadangkala istri lupa sama suaminya, apalagi ketemu sama laki-laki lain yang lebih baik dari suaminya, kadangkala lupa sama suaminya. Tapi kalau dia nikah lagi kemudian suaminya jahat yang kedua, biasanya ingat sama suami yang pertama, alhamdulillah enakan nama yang pertama, dia doakan tuh ketika itu kan. Kalau dia seperti itu, tapi kalau anak biasanya ya dia akan terus mendoakan orang tuanya. Tapi kalau seorang istri berdoa minta sama Allah agar dia tidak menikah lagi ya karena dia ingin berkumpul sama suaminya dan dia minta dikasih kekuatan sama Allah untuk menjaga kehormatan dirinya dan mendidik anak-anaknya, itu sebuah kemuliaan ketika seorang janda melakukan itu ya. Karena berat menjadi single parent ya. Apalagi kalau bicara dia harus bekerja untuk memenuhi mereka. Insyaallah faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khairan. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Ida di Palembang ya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan kami lanjutkan pertanyaan yang masuk melalui media dari Ibu Ani di Jakarta, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Bolehkah istri minta khulu dengan alasan suami melarang istrinya dan anak-anaknya untuk bertamu dan menyambung silaturahim terhadap adik-adik kandung istri? Ya. Namun ini ada panggilan yang menunggu. Masya Allah. Kita dulukan panggilan. Baik. Siap, tafadhol. Ya, Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak siapa di mana, Pak? Dengan Rahmat Hidayat, Pak, di Bekasi. Iya, Masya silakan. Allah. Namanya keren banget, udah Rahmat Hidayat lagi. Masya Allah. Masya Allah. Nah, tafadhol. Pak Rahmat. Ya, Ustaz, mau tanya, Ustaz, bagaimana hubungan kita dengan misal seseorang sudah bercerai, itu apakah masih boleh silaturahim dengan mertua gitu, Ustaz, mantan? Apakah ada istilah mantan mertua gitu, Ustaz? Nah, Ya, sementara yang memang yang bercerai ini belum dikaruniai anak gitu, Ustaz. siap Pak Rahmat. Itu aja. Terus kemudian yang kedua sedikit lagi, Ustaz, maaf. Kalau misalnya kita nggak punya anak, apakah itu waladin solih, untuk mendapatkan waladin solihin yadu'ula itu apa ada cara lain, Ustaz? Gimana, Ustaz? Nah, Apakah harus anak kandung apa gimana, Ustaz? siap. Barakallahu fikum. Pak Rahmat. Dan Ustaz, jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Wafiq wa barak. Masya Allah. Ya jamaah, Masya Allah, ini pertanyaan menarik sekali ya. Mungkin jarang ditanyakan ya. Masih mau silaturahmi sama Mantan mertua gitu loh. Karena udah cerai gitu. Ahibati fillah. Yang pertama kita tahu, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Dengan siapapun kita, selama dia mukmin kita bersaudara. Ketika terjadi pernikahan, maka persaudaraan itu semakin kuat.
ketika terjadi perceraian, maka yang putus itu hanya hubungan suami istri. Pernikahannya itu yang bubar. Tapi persaudaraannya yang sejak awal itu tidak berubah. Bagaimana Nabi SAW mengajarkan kepada kita untuk menumbuhkan keimanan di dalam hati terhadap saudara kita. Bahkan beliau mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai diri dia sendiri. Ini nggak putus. Baik, berkaitan dengan mertua. Ingat, mertua itu mahram. Walaupun sudah bercerai, jadi ketika sang anak ini sudah melakukan akad nikah, kemudian bercerai, walaupun belum masuk, tuh orang tuanya sudah, nah, betul, atau nggak salah? Iya. Jadi ketika anak ini menikah, kemudian terjadi perceraian, maka orang tuanya adalah mahram buat si orang ini. Jadi tetap orang tua, mertua antum adalah mahram sama antum. Antum datang ke sana, mengunjungi mereka, ya, kemudian berbuat baik kepada mereka. Mereka adalah mahram antum. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanya hubungan antum sama istri antum. Ishul ayah. Takut salah tadi. Wa nisa'ukum allati dakhaltum bihinna wa ummahatu nisaikum allati dakhaltum bihinna. Naam, fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Berarti harus dukhul. Harus dukhul. Taib, harus dukhul dulu. Jadi mahram akhirnya. Apa seperti itu? Coba ayatnya. Anak-anak lihat dulu, jamaah tunggu. Biar anak nggak salah menyampaikan. Taib, bismillah. Anak lihat ayatnya. Di surat An-Nisa ayat 23. Oh. Mana ayatnya? Taib. Allah mengatakan wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum wa ummahatu nisaikum. Nih, Allah sebutkan dan ibu-ibu istri kalian. Taib, wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna. Ya, kalau sama anaknya istri itu syaratnya dukhul. Kalau sama mertua enggak? Tidak. Jadi kalau sama mertua itu saja. Akad nikah selesai. Ketika antum sudah melaksanakan akad nikah, berarti mertua antum sudah mahram sama antum. Sehingga konsekuensinya walaupun terjadi perceraian, tetap itu mahram. Mahram selamanya. Mahram selamanya. Jadi antum mau datang ke sana, mau berkunjung ke sana, ya. Cuma hati-hati kadangkala lihat mantan istri. Harus jaga hati. Nggak ada masalah, itu saudari antum di dalam Islam. Bahkan ya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, sahabat Nabi, dia itu pernah nikah sama banyak perempuan. Pernah suatu hari dia itu pulang dari walimah, ketemu sama mantan istrinya, ada 9 mungkin mantan istrinya. Ketemu, ditanya gimana kabarnya, Sahal, macam-macam. Ya sudah ngobrol. Tapi tetap ada batasan-batasan yang perlu dijaga. Jadi nggak ada masalah. Antum tetap menjaga hubungan baik dengan mertua antum. Perceraian itu hanya memutuskan hubungan pernikahan, tapi hubungan persaudaraan tidak putus. Bahkan Allah mengatakan wala tansawul fadla bainakum. Jangan melupakan keindahan, ya, kenangan-kenangan indah yang terjadi di antara kalian walaupun sudah bercerai. Tapi pertanyaan yang kedua berkaitan tadi, ketika nggak punya anak, bagaimana mendapatkan waladin salih yad'u lahu? Ya, kita nggak punya anak kandung, tapi engkau bisa punya anak didik. Yang penting itu adalah yad'u lahu, yang mendoakan. Karena bukan hanya doa anak yang didengar sama Allah Subhanahu wa taala, doa siapapun itu didengar sama Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja doa anak itu nggak putus, dia terus mendoakan. Kalau kawan, ya, kadang-kala mendoakan, kadang-kala lupa. Tapi kalau anak mungkin tiap hari dia mengatakan Rabbighfirli
wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka antum bisa memiliki anak-anak didik yang selalu ingat sama antum, mendoakan antum, atau punya anak-anak yang kita kasih beasiswa dengan harapan dia juga nggak lupa dengan yang memberikan beasiswa kepada mereka. Jadi intinya banyak berbuat baik. Kalau nggak dikasih anak, bisa banyak sedekah jariah, wakaf. Kalau nggak, ilmu yang bermanfaat yang diberikan. Dan alhamdulillah Allah itu maha baik sama kita. Barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khairan. Baik, sudah ada panggilan yang menunggu, Ustaz? Masya Allah. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Bapak siapa di mana? Saya hamba Allah dari Jakarta. Ya, tafadhal, Pak. Saya mau bertanyakan mengenai bagaimana hukumnya Ustaz kalau saya nikah lagi padahal dia udah diizinin, kemudian dia meninggalkan saya sebagai orang suami tanpa izin, kemudian nikah lagi dengan orang lain. Gitu Ustaz. Terus Jadi nikah tanpa cerai sama bapak? tidak cerai, jadi meninggalkan begitu aja di tempat lain. Dia nikah lagi, alasannya nggak mau dimadu, padahal saya waktu nikah lagi karena dia nggak punya anak, izin dengan dia. Kemudian Jadi dia nggak mau dimadu, tapi dia mau diracun. Jadi menikah rumah terus nikah lagi, Ustaz. Padahal saya waktu nikah lagi karena dia nggak punya anak, ya saya izin. Terus nikah laginya istri itu nikah siri atau nikah? Yang pertama saya nikah siri, Ustaz ya, dan saya kasih semua bekalan sandang pangan papan, kalau orang bilang itu udah saya penuhin. Siap. Lahir batin. Kemudian saya nikah lagi karena dia nggak punya anak, udah punya anak 2. Dia terus begitu meninggalkan saya tanpa sepengetahuan saya, dan hitungan sekian lama dia udah nikah lagi dengan orang lain tanpa saya mesti menjatuhkan talak, Ustaz. Gimana juga kalau hukumnya dia karena alasan tidak mau dimadu? Itu Ustaz, 2 pertanyaan. Nah, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Ya, ini buat para suami. Yang pertama, ketika engkau menikah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menitik beratkan agar memilih istri yang agamanya baik, akhlaknya mulia. Fadfar bidzati din taribat yadak. Kalau tadi Bapak menikah dengan seorang wanita yang sepertinya ya pengetahuan agamanya mungkin rendah, sehingga dia kabur dari rumah, kemudian dia menikah tanpa ada proses cerai. Suami tidak menjatuhkan cerai, entah apakah istri kadangkala mungkin dia gugat cerai karena nikahnya siri, kadangkala dia berangkat ke ustadz, dia nyampaikan kepada ustadz tersebut, saya ini nikah siri ustadz dan saya mau khulu gitu ya. Dan itu beratnya, khulu ini harus lewat suami yang menjatuhkan khulu atau lewat pemerintah. Di sini ada KUA atau pengadilan agama yang nanti akan ada proses untuk khulu tersebut. Nabi SAW ketika ada orang khulu pun, Nabi memanggil suaminya, menanyakan apa masalahnya sehingga dia gugat cerai. Jadi nggak serta-merta istri nggak suka sama suami, tahu-tahu dia pergi, kemudian nikah kembali. Jadi pernikahannya tidak sah ketika seorang wanita menikah dalam posisi dia adalah istri orang. Jadi pernikahannya tidak sah. Makanya ya suami mungkin perlu memanggil istrinya, dan sudahlah, anak rasa bapak ceraikan istrinya, panggil istrinya, engkau istriku, sampaikan aku nggak ingin kau terus berbuat dosa dengan cara seperti ini karena pernikahannya tidak sah. Dan bapak sendiri merasa nggak perlu mempertahankan istri yang seperti tadi, lepas dia, dan agar dia nikah dengan cara yang sesuai dengan syariat. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, apakah boleh wanita gugat cerai dengan alasan nggak mau dimadu? Jadi kalau bicara alasannya nggak mau dimadu,
mungkin nggak bisa menjadi alasan dia gugat cerai. Kenapa? Karena ta'addud ini, poligami ini sesuatu yang diperbolehkan dalam agama. Kecuali sebelum menikah, itu memang ada persyaratan. Syaratnya, aku nggak mau dimadu gitu loh. Sehingga ketika suami melanggar persyaratan tersebut, otomatis istri punya hak untuk menyelesaikan pernikahan tersebut. Karena suami yang ingkar janji, umpamanya, tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tapi kalau alasan nggak mau dimadu, ya semua perempuan nggak ada yang mau dimadu ya, kecuali mungkin wanita yang khususnya berat dia dimadu. Nah, mungkin antum pikir Aisyah ketika dimadu dia seneng gitu ya, enggak juga dia. Bahkan bagaimana cemburunya dia sama istri-istri Nabi yang lainnya, itu hal yang biasa. Tapi tidak membuat seorang mukminah kemudian dia menggugat suaminya cerai gara-gara dimadu. Kalau ternyata suaminya zalim, kadang-kala kan kayak tadi awalnya kan ngizinin suami istrinya kan. Ternyata setelah berjalannya beberapa waktu sampai punya anak kedua, istri kabur. Kalau ternyata alasannya dia itu bukan masalah dimadunya, tapi kezaliman suami, maka punya hak istri. Jadi bukan karena dia dimadu, tapi dia melihat suaminya tidak menegakkan hukum-hukum Allah SWT, tidak melakukan hal-hal yang seharusnya dilakukan sama suami. Mungkin lebih condong sama istri yang kedua, karena istri yang kedua punya anak ya, lebih sering ke sana kadangkala daripada yang ke sini dengan alasan di situ punya anak ya. Tapi tetap harus adil urusannya, ini bukan urusan anak tapi urusan istri gitu loh. Jadi kalau alasannya karena suami yang tidak adil, maka istri boleh gugat cerai. Jadi bukan karena poligaminya, tapi karena kezaliman yang dilakukan oleh suami. Tapi nasihat anak buat bapak tadi, selesaikan urusan istri. Tadi jangan mau mempertahankan istri, mengatakan anak belum menjatuhkan cerai. Terus apa yang dimaui oleh antum sekarang? Dia menikah, artinya dia bukan wanita yang baik-baik sekarang. Kau ingin mempertahankan, memberikan dia terus melakukan dosa, jangan, kasihan dia. Tadi anda sampaikan, suami istri ini walaupun terputus hubungan pernikahan, dia tetap saudara antum. Seiman, seislam, yang kita harus saling menasehati. Bahkan kalau kita bisa menjaga saudara kita tidak terjerumus dalam perbuatan dosa, itu sebuah kehormatan ya. Hada wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khairan. Ya, melanjutkan pertanyaan dari Ibu Ani tadi, Ustaz. Bolehkah istri meminta khulu dengan alasan karena suami melarang istri untuk istri dan anak-anaknya untuk menyambung silaturahim dengan adik-adiknya istri? Nah, Ini kejadiannya karena suami istri ini KDRT, kemudian adik-adiknya istri ini ikut ya mungkin membela kakaknya atau menasehati suami kakaknya. Nah, terus suaminya tidak terima. Udah, nggak usah ke rumah orang tua lagi, putus saja hubungan dengan mereka. Ahibati fillah. Ingat dengan sabda Nabi SAW, la yadkhulul jannah qati. Nggak masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Rahim itu ketika Allah ciptakan, dia itu bergelantungan di arsy Allah Azza wa Jalla. Dia mengatakan, hadza maqamul a'idhi bika. Ini posisi orang yang minta perlindungan kepadamu. Lalu Allah Azza wa Jalla mengatakan kepada rahim tersebut, ama tarda an asila man wasalaki, ama tardaina an asila man wasalaki wa aqta'a man qata'aki. Apa engkau enggak ridho? Allah membuat sebuah keputusan, aku akan menyambung orang-orang yang menyambungmu, dan aku akan memutuskan hubungan dengan orang-orang yang memutuskan. Jadi suami melarang istrinya menyambung silaturahim, maka ini sebuah perbuatan yang dosa. Terus gimana posisinya? Kecuali suami melarang istrinya untuk silaturahim, bukan karena silaturahimnya, tapi ada perempuan-perempuan yang kalau berangkat ke rumah saudaranya, pulangnya itu jadi nggak benar ya. Nuntut ini, nuntut itu, kadang-kala dikomporin di rumah siapa? Di rumah saudara-saudaranya. Jadi dia bukan memutuskan silaturahim, tapi dia Menutup celah. Iya, artinya ingin menjaga istrinya gitu, ingin menjaga rumah tangganya supaya
tidak rusak. Dan juga seorang perempuan, usahakan ketika ada masalah di rumahnya itu, nggak perlu orang tua tahu. Saudara-saudara tahu ketika dia masih bisa menyelesaikan. Soalnya kadang-kala kalau sudah campur tangan orang tua, padahal istri masih ingin mempertahankan, tapi orang bilang, udah nggak perlulah dapat suami kayak gitu, udah pisah aja. Makin rumit dan rumah tangga jadi kacau gitu loh. Maka nasihat ana buat ibu ini, yang pertama mungkin memperbaiki hubungan sama suami sebelum gugat cerai. Kalau bicara gugat cerai boleh dalam kondisi seperti ini, boleh aja. Karena memang suami telah melarang melakukan silaturahim, padahal nggak ada apa-apa sebenarnya. Tapi ini yang menanyakan ibunya si perempuan. Oh, bukan si perempuannya. Nah ini kan udah ketika orang tuanya tahu, akhirnya kadang-kadang orang tua nih maksa anaknya untuk gugat cerai gitu. Kalau udah pisah ada kayak gitu. Padahal si istri masih ingin mempertahankan. Kadang-kala terjadi KDRT. Itu karena bukan sifatnya suami. Ada suami-suami yang memang kasar, suka mukul. Tapi ada kondisi-kondisi suami sedang emosi. Suaminya baik sebenarnya gitu loh. Tapi pernah kondisi suaminya marah lalu mukul ke istrinya ya. Terjadi KDRT. Tapi setelah itu baik-baik aja gitu loh. Maka nasihat anak, buat ibu yang bertanya ini, kondisikanlah anaknya untuk memperbaiki hubungan. Dengan harapan nanti, tadi ketika larangan silaturahim itu sebenarnya hanya sementara karena kondisi emosi ya. Kadang-kadang orang kalau emosi kan udah nggak usah ke sana gitu macam-macam. Tapi dengan berjalannya waktu, insya Allah ana rasa masih bisa diperbaiki. Kesian kalau akhirnya harus memisahkan dua orang yang sebenarnya masih saling mencintai. Gara-gara ada masalah yang insya Allah masih ada solusi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khair. Ya, demikian jawaban atas pertanyaan dari Ibu Ani di Jakarta. Semoga bisa dipahami dengan baik. Ya, pertanyaan berikutnya dari Bapak atau Saudara Haryono di Jawa Tengah, Set. Nah, bagaimana hukum seorang istri ketika diajak untuk berhubungan suami istri sering menolak? barakallahu fikum. Nah, jamaah, kita tahu di antara tujuan pernikahan itu adalah menjaga kehormatan diri. Jadi seorang laki-laki itu memiliki hasrat nafsu dengan dia menyalurkan kepada istrinya, di situ dapat pahala. Bayangkan dapat pahala. Sampai Nabi SAW mengatakan wa fi buti ahadikum shadaqah. Kalian mendatangi istri kalian itu dapat pahala sedekah. Masa suaminya mau dapat pahala sedekah? Nggak boleh sama istrinya. Di antara larangan istri menolak permintaan suaminya adalah berkaitan dengan ranjang tersebut. Sampai Nabi SAW mengatakan idza da'ar rajulu zaujatahu ila firashihi fa'abad fabata ghadban. Kalau seorang suami memanggil istrinya ke ranjangnya, dipanggil di sini deh, terus dia nggak mau, lalu suami bermalam dalam kondisi marah, itu malaikat akan melaknat dia sampai subuh. Dia jadi terlaknat ketika penolakan istri tanpa alasan yang syar'i. Nah, cuma ana ingin ngobrol sama suami ini. Apa yang menyebabkan istri menolak? Mungkin ada perempuan-perempuan yang bekerja. Sehingga dia itu capek. Bayangkan ya buat para suami ya, supaya mereka sadar. Istri kalau sudah bekerja, dia yang harus nyiapkan makan umpamanya, ngurusin anak-anak ya. Kemudian berangkat kerja, capek di tempat kerjanya, pulang lagi ke rumahnya. Dia harus menyediakan makanan buat anak-anaknya, gantiin baju anak-anak semuanya. Capek dia, malam hari dia lelah sudah. Suami minta, istri capek udah gitu loh. Jadi sebenarnya suami yang harus tahu diri ketika melihat istrinya seperti itu. Maka dia perlu mamanya supaya istrinya nggak capek. Gimana supaya istrinya tidak capek? Salah satunya nggak usah kerja istrinya. Bagaimana fokus di rumah, jadi suami datang 24 jam siap istrinya melayani suami. Tapi kalau istri bekerja akhirnya capek. Tapi ketika
istri dalam kondisi capek, suami bisa mensiasati ya, bagaimana memijat istrinya ya. Terus sekarang ini juga mungkin ya minum vitamin-vitamin yang menyebabkan imunitas tubuhnya terjaga, dia nggak kecapean. Jadi intinya kadang-kala perempuan itu menolak karena dia lelah. Tapi juga seorang suami harus mengajarkan pendidikan agama yang baik sama istrinya, bahwa yang seperti ini nggak boleh. Dan istri pun ketika dipanggil sama suaminya, dia dalam kondisi capek, niatkan lillahi ta'ala. Ketika dia niat ini, ya untuk mencari keridhaan Allah, aku takut dilaknat malaikat. Layani suami. Walaupun dia dalam kondisi capek, dan insya Allah suami bisa memahami ya. Kadang-kadang kan kalau istri capek mungkin dia pasif, dia tidak aktif, ya nggak ada masalah. Intinya rumah tangga itu saling memahami, saling melengkapi. Jangan cuma melihat kepada kekurangan. Mungkin ada kelebihan-kelebihan lain. Kau lihat istriku seperti itu, tapi dia sebenarnya Ustaz, urusan rumah tangga semua itu rapi. Dengan cara seperti itu insya Allah masih bisa dijaga rumah tangganya. Dan buat para istri, kata Nabi SAW, idza da'a ar-rajulu imra'atahu. Kalau seorang suami memanggil istrinya, fal tujibhu, dia menjawabnya, datang kepada suami, wa in kanat ala qatab, walaupun dia di atas kendaraan, di atas pelanannya kuda atau onta, dia naik, tahu-tahu suaminya di sini, turun dia. Dulu naiknya susah. Naiknya susah, dia turunnya susah, turun. Apalagi sekarang naik motor ya, dia mau berangkat kerja, suaminya dari jendela, di sini. Ya udah masuk lagi. Gimana Ustaz nanti umpamanya gajinya dipotong? Nggak ada urusan gaji dipotong, yang penting suami bahagia gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, insyaallah. Jazakumullah khairan. Baik, pertanyaan berikutnya dari saudara Aksyawal. Beliau di Sulawesi Tenggara, Ustaz. nah. Bismillah, semoga Ustaz selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Allahumma amin. Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya menikahi wanita yang sedang hamil karena belum tahu, karena ketidaktahuan sudah terlanjur. Siap, barakallahu fikum. Ya jamaah, kalau bicara wanita hamil ini perlu dilihat hamilnya karena apa. Kalau hamilnya itu karena dia janda, istrinya orang yang kemudian dicerai, kita tahu perempuan yang hamil itu kalau dicerai iddahnya itu hatta yadha'na hamlahunna, sampai dia melahirkan. Jadi kalau ternyata dia janda yang hamil, maka nikahnya nggak sah ketika itu, karena engkau menikahin perempuan di masa iddahnya. Ya udah, tinggal perempuan tersebut, nikahnya rusak. Itu kalau memang dia di masa iddah. Adapun kalau menikahin wanita yang hamil karena zina, nah ini yang berbeda. Ketika perempuan itu hamil karena zina, engkau lihat ketika perempuan itu sudah bertobat ya, kemudian juga yang menikahi ini bukan yang menzinain dia, maka sebenarnya nggak ada masalah asalkan tadi dia bertobat. Hanya saja para ulama memperselisihkan apakah boleh dia menyirami tanaman saudaranya. Itu kan bukan hasilnya dia. Sehingga ketika lahir pun tidak dinasabkan kepada suaminya. Itu anaknya orang. Jadi seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakumullah khairan. Pertanyaan dari saudara Bapak Agus Fitra Buana. Beliau tinggal di Jawa Tengah, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya mengenai poligami tanpa izin istri pertama, apakah boleh? Apakah sah atau tidak? Dan apabila menikah poligami yang kedua tersebut hanya siri, tidak tercatat secara resmi di KUA, apakah sah? Terima kasih, jazakumullah khairan. Barakallah. Ini kayaknya 1 jam gitu jawabnya ini. Kalau 5 menit, 1 jam jamaah. Barakallahu fikum. Iya jamaah, ini urusan poligami ya. Subhanallah, ini kemarin ada satu orang yang konsultasi ya. Dia nikah siri. Subhanallah, setelah 9 bulan ketahuan sama istri pertamanya. Jadi badai, dia aja
cerita, Ustaz, ribut, mertua ribut, ini ribut semuanya. Akhirnya dia sampai bingung. 2 bulan setelah ketahuan, hidupnya hancur. Padahal orang nikah itu kan kepingin mawaddah, sakinah, mawaddah, rahmah. Menambah kebahagiaan. Menambah kebahagiaan, bukan menambah kekacauan ya. Jadi istilahnya memang ketika seorang menikah lagi, dia harus siap dengan konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Salah satunya tadi. Dia menikah dengan satu orang itu, dia sudah, ya ada riak-riak kecil ketika dia nikah lagi sama orang lain. Kemudian tanpa izin. Istri yang pertama, kalau bicara hukum agama, sah-sah aja. Tapi yang jadi pertanyaan, kau siap nggak kalau istrimu tahu nanti? Ketika siap, nggak ada masalah. Engkau harus pandai memanage konflik. Karena akan terjadi konflik. Itu hal yang wajar, jemaah. Sampai ada yang mengatakan, ngundang badai ke rumahnya gitu. Memanage konflik ini. Iya, ini nggak semua orang bisa. Kadangkala sampai ada satu kawan nih, di Jember nih. Dia nikah. Nggak ketahuan sama istri yang pertama. Suatu hari dia bawa istri yang kedua di sini di kampus ini. Dia naik mobil, tahu-tahu istri yang kedua ini bilang, "Bang, pengen beli cilok, Bang." Turunlah, beli cilok dia. Tahu-tahu ada yang nabrak mobilnya dari belakang pakai motor. Dia marah. Dia mau turun, ternyata istrinya yang tua. Allah, kata dia berhenti di mobilnya. Itu istri tuanya sama istri mudanya berantem di depan dia, jambak-jambak. Dia nggak bisa berbuat apa-apa. Yang melerai itu masyarakat. Ada orang-orang yang nggak siap gitu. Antum siap nggak memanage konflik seperti itu? Sampai akhirnya dia cerita. Ini orangnya sering cerita. Anak akhirnya malam itu nggak pulang ke rumah istri tuanya. Dan istri mudanya minta pulang ke rumah orang tuanya. Dia tidur di hotel. Nggak di rumah istri pertama, nggak di rumah istri muda. Artinya memang harus ada kesiapan bagi kondisinya seperti sekarang ini. Kalau antum siap, kalau bicara hukumnya sah. Namun antum ada hal yang berat ya. Kadangkala untuk mendapatkan akte lahir ya buat anaknya, nanti urusan warisan, ada banyak hal yang mungkin sulit untuk untuk istri yang kedua nantinya. Kalau bicara hukum, nggak ada masalah. Karena memang nikah itu tidak harus izin sama istri pertama. Namun kalau nggak salah aturan pemerintah kita, kalau ingin mendapatkan surat nikah, harus ada teken dari istri pertama ya. Dan sekarang mungkin agak ruwet lagi. Istri pertama harus dipanggil nanti, benar dia ridho enggak. Dulu itu cuma teken aja cukup. Sekarang harus diwawancarain ya. Ada kisah di Bandung. Ini suami mau nikah lagi. Dia kasih istrinya surat-surat tanah. Yeah. Tekan di sini, tanda tangan sini, tanda tangan. Di dalam situ ada surat izin nikah. Istrinya pokoknya tanda tangan, pokoknya semuanya. Akhirnya setelah suaminya nikah lagi ketahuan, kata suaminya, "Loh, engkau udah tanda tangan," gitu kan. Kacau, ribut lagi. Akhirnya istrinya gugat cerai lagi. Artinya banyak perempuan-perempuan yang mungkin ya belum siap untuk dipoligami. Secara keimanan mungkin belum kuat ya. Jadi intinya seorang suami harus mempersiapkan istrinya jadi wanita yang soleha. Ketika antum nikah lagi, ketahuan pun ya mungkin ada sedikit goncangan, tapi insya Allah bisa diselesaikan. Antumnya harus siap untuk memanage konflik yang terjadi. Meredam badai. Meredam badai. Tapi ada nggak ada badai? Ada yang baik-baik aja. Adalah, tapi mungkin ya nggak banyak gitu ya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi yang udah nikah lagi nggak ada badai, alhamdulillah. Tapi yang ada badai antum harus siap. Karena badai pasti berlalu. Barakallahu. Masya Allah. Jazakumullah khairan. Baik, kita sudah sampai di akhir acara. Masya Allah ya. Jadi gimana nih? Antum mau poligami jadi setelah denger itu? Baik, jazakumullah khairan. Iya. Nah. Ya, baik pemirsa Fatwa TV dan para pendengar radio sekalian, demikianlah perjumpaan kita pada kesempatan kali ini. Dan jangan lupa untuk terus menyimak berbagai program Fatwa TV, dan diantaranya program live interaktif ini bisa terus Anda saksikan mulai dari hari Senin hingga hari Jumat pada jam-jam yang telah kami tentukan.
Dan untuk terus mendapatkan informasi terkini mengenai Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad dan juga Fatwa TV, Anda bisa mengunjungi website www.dewanfatwa.com. Baik, demikianlah perjumpaan kita. Kami mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Bapak. Perjalanan hidup yang panjang